Nah terus kalau misalkan kita kan udah di ujung tahun nih Mas, ya kan Iya. kira-kira di 2023, oke, itu apakah ada strategi khusus atau misalkan marketing 2023 tuh lebih kemana sih marketnya gitu? Oke, balik lagi di Podsesif, podcast seru dan edukatif. Oke, kali ini saya kedatangan bintang tamu. Ya, selamat datang Mas Dwi. Iya, Ya, apa kabar? kabar saya Baik baik. ya. Nanti saya akan jelaskan. Mungkin nanti beliau langsung bisa jelaskan apa namanya datang dari mana gitu. Bajunya sudah jelas tuh ya. Iya nih, PC bajunya Gamers sudah ya. jelas, Iya. sudah Sekalian ada promo aja nanti. logonya. Oke. Nah, jadi Mas Dwi ini tuh kita di konten Podsesif, podcast seru dan edukatif. Jadi kita mau kasih tahu ke audiens bahwa Podsesif itu berbagai bidang usaha atau bidangnya apa namanya latar belakang ya, kayak Mas Dwi nanti kan sebagai digital marketing manager nih ya. Nah nanti memberikan insight-insight positif gitu. Semoga bisa mengedukasi para audiensi kita nanti. Oke. Nah itu konten kita. Jadi nanti kita kasih banyak ilmu lah ke mereka gitu ya. Oke, Semoga oke. nanti ilmunya bisa bermanfaat lah buat yang lain. Oke. Semoga ya, pasti Ya. bermanfaat sih harusnya. Iya. Nah, ini Mas Dwi Nanda Legawa. Betul sekali. Ya, dipanggilnya Mas Dwi aja ya. Biasa Mas Dwi, kata Mas Nanda sih. Mas Tergantung Nanda. enaknya aja manggilnya gitu. gimana. Saya Dwi aja lah ya. Boleh, boleh, Di awal udah silakan, Dwi silakan. soalnya. Kalau tiba ke Nanda takutnya lidahnya ke seripet gitu. silakan, Oke. silakan. Nah, ngobrol-ngobrol tadi Mas Dwi ini dari Visi Gamers ya? Iya, Oke, betul. dari Visi Gamers ini juga saya baru tahu tadi sedikit-sedikit di obrolnya disclaimer ya bahwa dia kayak aplikasi gitu ya Mas ya? Betul. Platform gitu ya berarti. Betul, ya? platform. Nah, boleh mungkin langsung dijelaskan aja Visi Gamers itu apa? Oke, jadi kalau kita ngomong sih Visi Gamers itu terkenal ya di Ya. orang-orang itu sebagai marketplace gaming Oke, nih, oh ya, marketplace marketplace, oke. gaming. Jadi kita basically ya menjadi jembatan lah antara seller dengan buyer. Misalnya seller dia punya stok mungkin diamond Oke. ML, dia punya banyak diamond ML gitu, mau Oke. jual kemana? Kan kalau sebelum ada Visi Gamers mereka jualannya paling gimana sih di forum dengan di Ya, grup. betul-betul. Ya grup sama forum tuh mereka punya kesulitan sendiri-sendiri lah, Ya. kayak contoh penipuan. Oh iya, benar-benar. Penipu itu bisa datang dari buyer sama seller juga, seller Betul. bisa nipu, dia bisa transfer nggak ngirim, Betul. buyer pun juga bisa nipu, habis Iya. dikasih nggak dikirim Nah duitnya. iya, benar juga, benar. Nah, solusinya kan memang sudah ada waktu itu pakai Rekber ya. Nah, Rekber ini kan lebih troublematic Ya. banget ya. Satu nyarinya yang asli gimana, terus nyari fee-nya gimana, pokoknya Iya. lumayan ribet lah Ya, intinya. betul. Nah, maka itu Visi Gamers lahir. Oh, sih. Berarti ngebantu para gamers nih ya untuk memfasilitasi bagaimana cara beli ini ya, apa namanya kalau itu tuh item-item ya yang harus dibeli ya. Gitu. Betul, ya jadi kita awalnya dari situlah kita melihat problem itu, Ya, kita ya. muncul di sana. Barulah setelah itu kita kembangkan produk Oh, kita. ya, ya, Kita sejauh ini sih sudah sampai yang cukup modern yang kita bilang apa sih Web3 gitu. Ya, oh, Kalau ya, ya, kita ya, ya. ngomong bahasa kerennya Web3 blockchain segala Oh, macam ya, ya. itu. Oh, Kita pun udah, juga sudah collab dengan Rans salah satunya. Oh, Rans Entertainment. Iya, Raffi Ahmad. Oh, Jadi kita gitu. pernah dengar Transfers nggak? Apa? Transfers. Oh, udah pernah denger dari dia. Ya, itu kita yang ngerjain. Oh gitu, wah keren. Oh dia nanti Iya. dari ini ya, dari Mas Dwi juga. Dari Visi timnya Gamers. VC Gamers. Oh gitu. Jadi di VC Gamers juga ada tim blockchain sama tim dia engineer Web3 lah gitu Iya, kan. Kita punya engineer Web2, engineer yang Oke. biasa website, kita Oke. aplikasi-aplikasi yang biasa sama engineer Web3 yang dia khusus blockchain, metaverse, Oh iya. terus iya. crypto gitu-gitu. Oh jadi warnanya bisa sampai ke sana juga ya? Iya, kita sudah sampai sejauh itu sekarang. Iya, Yang iya. awalnya itu dia marketplace aja, Iya. sekarang sudah sampai ke sana. Oh gitu. Itu bisa kenal sama Raffi Ahmad gimana Mas? Wah, itu ceritanya Panjang panjang ya? sih itu, dan itu memang cerita dari founder-foundersnya Oh, ya. dari foundersnya ya? Founder-foundersnya memang mereka kebetulan ya luar biasa, jadi Oh, bisa sampai ke sono kesana, ya. gitu. Berarti ongoingnya projectnya Transfers itu? Iya, kalau di webnya What Transfers. Oke. Nah berarti kita balik ke Visi Gamersnya dulu ya. Iya. Berarti ini dari kapan nih berdirinya nih gitu? Kayaknya progresnya ini banget ya, cepet banget ya. Lumayan cepat kita, kalau nggak salah sekitar 2020-an deh untuk Baru mulai? establishnya ya. Oh gitu. 2020-an itu kita mulai dari community dulu, jadi start dari ya dari gamers lah, from gamers to gamers lah istilahnya. Jadi gamers-gamers yang mereka
kayak ya mereka jualan, mereka Ya, pro gitu ya, ya mainnya ya, ya, mereka ya. jago banget gitu cari ya cari duit di game itu Ya. jago pro player gitu, tapi mereka kan mau numpain barangnya kemana gitu Betul, ya. betul, Kita betul. awalnya dari community itu, kita start dari Discord waktu itu. Oke, berarti dari community jadi ke bisnis ya? Iya betul sekali. Itu positif lah, berarti kalau misalkan kayak gitu. Betul, jadi marketnya sudah kita tes duluan nih Iya. ya. Berarti ini emang ada nih marketnya Iya. gitu kan? Iya, kita nggak asal bikin doang gitu, Iya. cuman di atas kertas doang nggak, kita sedang Betul. ngerjain dulu. Kayak kalau kita ke gamers kayaknya marketnya nggak akan mati ya? Wah nggak akan habis, dan itu Iya. lumayan future proof ya. Iya. Jadi nggak bakal habis ya. Siapa sih yang berhenti main game ya kan? Iya, Game iya, itu kan iya. sudah terkenal dari tahun lama banget, Bak. Ya apalagi mobile sekarang ya. Kalau mobile kan Iya, orang lebih apalagi. gampang lagi. Kalau Iya, dulu kan kita semakin mudah. harus ada ininya ya, apa namanya? Kalau itu tuh ya PS itu harus ada TV-nya. Ya ada konsolnya, ya, ya kan. betul. Minimal PC lah. PC atau enggak. PC harga betul. juga nggak murah ya. Nah, PC juga kalau yang speknya di bawah kan nge-lag atau segala Iya, macam. tidak enjoy mainnya. Betul. Sekarang ya kita mau games tinggal download, udah main Iya. gitu kan. Ya sisanya tinggal kalau ada item-item yang mau dibeli ya belinya di PC Gamers Marketnya gitu ya. gede banget sih. Oh iya. Sampai bisa sampai billion dollar gitu, bahkan Iya. Mobile Legends aja bisa sampai ratusan billion dollar gitu Betul, untuk Southeast Asia doang. Iya betul. Ya kita bicara juga bukan cuma Indonesia ya. Iya. Ini kan kita internasional juga kalau untuk Betul gamers betul. ya. Oke, berarti oke menarik ya, dari 2020 sampai 2022 udah sampai sekarang ini lumayan ya berarti ya. Tadi saya dengar karyawannya sampai 77 ya. Iya, karena kita sempat fundraising mas. Oh, gitu. Mas Wanda, kita sempat fundraising di bulan Januari. Oh, udah ini ya. Fundraising kita di backup sama Binex. Binex. Oke. Dari backup sama Binex ya itu lumayan sih ya, sejak saat itulah kita grow-nya eksponensial gitu. Iya betul. Oh bagus dong berarti ya. Berarti harus lebih bagus lagi nih Mas dari ke depannya nih. Oh ya wajib ya, Wajib tidak ya. boleh. Nah, oke, sejarahnya berarti udah 2 tahun belakang jalan udah established gitu. Berarti udah dibentuk badan usaha juga ya. Iya. Maksudnya udah secara profesional di handle lah. Ya jadinya kita community. sudah ada legal, sudah ada PT juga, kita under PT Sota Teknologi. Oke, kalau gitu. Nah, berarti kita fokus ke latar belakangnya ini juga nih, yang Mas Dwi handle di digital marketingnya. Ya, Oh, kan? latar belakang saya ya. Oh enggak, bukan Mas Jan juga sih. Kan sekarang ngerjain digital marketingnya. Iya Oh. benar. Jadi kira-kira nih mengenai digital marketingnya VC Gamers ini adakah kendalanya, kesulitannya apa gitu. Jadi kan karena setiap bidang usaha kan beda-beda tuh Mas. Gitu. Oh, of course ya. Kalau kita ngebahas digital marketing di VC Gamers, berarti kita bahas ya digital marketing di game. Iya betul. Saya sempat juga tuh bikin konten LinkedIn, memang sebenarnya sempat menyinggung, wah gamers ini salah satu tantangan utamanya apa sih? Iya betul. Apa ya, bisa dibilang kayak demand-nya mereka banyak. Di mana mereka banyak. Mereka pasti ya. maunya banyak. Iya betul. Maunya banyak dan mereka itu menuntut perubahan. Oh, gitu. Saya suka ini, saya suka ini. Jadi kan kita lihat ya banyak banget fenomena game itu yang dia viral di awal, Iya. besok bubar. Betul. Contoh paling gampang Pokemon Go. Oh iya itu Iya kan? betul. Dia viral di awal, Ah, bubar habis bubar. itu. Saya nggak mainin sih waktu itu ya. Ya, waktu itu viral banget kan. Tapi viral banget. Viralnya sih. kayak meledak terus bleng hilang gitu. Iya betul. Nah itu Iya. kenapa tuh Nah fenomenanya? itu gamers itu banyak banget demandnya. Waktu itu nggak salah Pokemon Go mereka itu minta untuk ada fitur trade, Oke. fitur trade, jadi bisa saling tukar segala macam gitu. Tapi kan mereka si developernya nggak ngeluarin ya. Kayaknya lama-lama ya. Ya, Udah kalau nggak dipenuhi itu mereka bubar cepat gitu. Iya sih. Atau bus hilang. Bener-bener. Jadi mungkin berarti nggak sanggup untuk menerima Iya, ininya ya, nggak sanggup masukan untuk- dari usernya Iya, justru ya. kebutuhan dari usernya gitu. Ya betul. Karena memang kan pasti yang udah main Pokemon Go, experience terhadap gamersnya pasti banyak ya. Jadi Iya. mereka minta masukin inputan itu ya. Iya, makanya kalau sudah mau target marketnya gamers sudah siap tuh ngadepin Oh itu. iya, betul. Nah, berarti salah satu kalau ada masalah berarti dikumpulin masalahnya. Jadi dibikin wadah ya kalau kayak gitu ya. Iya, Ah. kayak kita otomatis harus sering-sering research juga, sering-sering cari tahu. Apalagi kalau kita marketplace kan juga ketemu harga tuh. Iya. Harga itu kan orang-orang bisa, mereka jual murah, mereka jual mahal gitu. Oke. Kita harus menyesuaikan. Kenapa kok dia mahal, kenapa kok dia murah gitu. Berarti kalau misalkan masalah harga, saya sih masih percaya sih kalau misalkan memang plafonnya bagus, kalau harganya beda-beda tipis, mereka pasti tetap akan kenyamanan. Ya karena ada terhadap- brand kan, mereka ngerasa oh sama VC Gamers lebih gampang, prosesnya enak dan sudah trusted gitu, nggak perlu takut kena tipu segala macam. Ya udah harga beda dikit lah, 100 perak, 200 perak bodo amat gitu. Betul ya, makanya ya balik lagi ya kayak ya udah kenyamanannya di sana. Terus kita juga udah setting
payment gateway-nya gimana segala macam udah lebih enak gitu kan. Ya cuman ya tetap nggak boleh lengah sih Mas, karena sewaktu-waktu bisa aja disaut sama orang lain gitu. Ya, betul. Karena biasanya ya gitu. Tapi yang main di platform ini banyak juga ya? Banyak. Oh, justru udah banyak ya? Banyak, kita total user itu ada bahwa mungkin monthly active user sekarang sih sekitar 80 ribuan untuk monthly active-nya. Tapi kalau total usernya kayaknya sudah 200 ribu something gitu. Oke, maksud saya yang memang bermain di e-commerce untuk item-item. Oh, yang main di e-commerce otomatis banyak banget Mas. Oh gitu ya. Kita pemain major aja sudah, kita tuh kedetek sekitar ada 7-8 kompetitor kita. Ya? Itu yang gede. Kita belum ngeliat kompetitor yang kecil tuh. Oh iya. Belum lagi yang personal. Kan mereka kan banyak banget tuh yang kayak di grup Facebook, di grup Discord kan mereka jualan sendiri itu. Itu belum kehitung lagi tuh yang itu. Iya, itu lebih banyak lagi sih. Iya, pemain major aja ada 7. Nah, iya, Coba aja kalau e-commerce yang biasa aja pemain majornya cuma berapa? Iya, betul. Nah, berarti kalau biasanya kan gitu, kalau misalkan udah ada kompetitor atau misalkan yang main ya, biasanya kan nge-capture-nya lebih enak nih di marketingnya gitu kan, atau memang VC Gamers itu sebenarnya dari lebih kepada ini ya, apa namanya, kalau yang duluan gitu loh, maksudnya sebagai trend modelnya dari mereka atau gimana tuh? Jadi kayak misalkan kan kalau misalkan udah ada kompetitor tuh, oh kita masih bisa lihat-lihat nih dari mereka nih strateginya mereka gimana, atau kalau VC Gamer ya udah kita mulai dari nol cari market sendiri untuk digital marketingnya gitu. Ya kita pasti blend sih, kita nggak mungkin kayak idealis kita harus jadi setter atau terlalu ngekor kompetitor juga nggak bisa. Iya, betul. Jadi kita lebih ngeblend. Ada poin-poin yang kita bisa menjadi setter. Oke. Tapi ada poin-poin juga yang kita harus aware sama kompetitor. Oke. Iya. Dan pasti harus bisa apply apa yang ada di kompetitor itu ke kita. Kayak contoh yang paling simpel adalah kompetitor itu punya proses yang cepat gitu misalnya. Iya, betul. Dan proses cepat kan. Kalau di kita kan waktu itu sebelum fitur itu diaplikasikan ke kita itu prosesnya cukup panjang tuh, bisa sampai 30 menit baru selesai transaksinya. Oh gitu. Nah di kompetitor itu mereka punya fitur 10 minutes. Oh gitu. 10 minutes pasti selesai. Iya. Nah itu kan otomatis harus mau nggak mau kita juga harus punya. Kalau enggak mereka lama-lama akan kesana. Memangnya brand loyalty mau sampai sejauh mana? Iya betul. Gitu. Memangnya si kompetitor nggak improve. Ya, kalau misalnya mereka nggak cocok sama kompetitor terus habis itu di kita, memangnya itu akan permanen kan enggak? Oke. Kalau waktu kompetitor berbenah mereka akan kembali ke sana kan? Betul. Makanya kita juga apply itu untuk 10 minutes. Iya. Berarti kalau kayak gitu improvement terhadap sistem ya memang perlu harus langsung dibuat campaign-nya juga ya. Betul. Karena kalau enggak nanti bisa ketinggalan sama yang lain lagi gitu ya. Iya. Ya itu ya menarik sih persaingan di dunia marketing itu ya. Apalagi kalau cukup keras sih sebenarnya. Kalau saya ngomong keras banget karena saya kan juga salah satu handle paid ads ya. Paid ads itu Google Ads. Nah, Google Ads itu Google Ads-nya Google Ads SEM kalau Mas tahu SEM search engine marketing yang Google Ads. Nah, itu kan dia punya tools untuk competitor insight. Oke, ya betul. Itu kalau saya lihat ramai banget Mas. Oh, itu ramai. Ramai banget. Itu bisa penuh wah kita kompetisi sama brand tuh bisa 10 gitu. Oh gitu. Buset. Saya ngeliatnya kompetitornya sekeras ini ya gitu. Bahkan saya naikin budget sampai 1 juta per hari pun tetap share-nya kecil gitu. Oh iya. Padahal tuh budget sudah lumayan gitu. Iya 1 juta sehari udah lumayan lah. Sehari kan sebulan 30 ya. Iya makanya itu udah lumayan sih. Tetap aja. Terus naikin terus budgetnya biar bisa dapetin share. Ya soalnya memang ya balik tadi gitu ya, mungkin ya mereka juga ngelihat yang lain juga karena aktif di masalah ads itu ya mereka juga naik lagi gitu ya. Iya dan demand-nya itu nambah terus Mas. Untuk game aja kayak Free Fire tuh satu keyword doang Mas bisa 4 juta search-nya per bulan. Oh gitu. Satu keyword doang itu. Itu iya. Itu tinggi banget itu gimana berperang dari keyword itu ya. Iya saya biasanya kalau ngecekin keyword paling 10.000, 15.000, 100.000 gitu kan. Mentok-mentok ini 4,4 juta Mas. Iya betul. Soalnya kalau gamers tuh kayaknya bakal nambah terus ya. Maksudnya kalau orang udah suka sama games gitu ya, dia kan makin tua juga akan tetap suka sama games itu kan gitu ya. Betul, dan itu kan kayak dia kan main nggak mungkin sendiri, dia main ngajak temennya gitu, ini game bagus, main bareng ayo gitu, mabar ya, akhirnya itu gerakannya kayak gitu Mas. Apalagi generasinya juga makin tumbuh lagi, yang masih muda anak-anak itu kan makin nambah lagi gitu kan. Jadi kayak potensi nambah sama berkurangnya tuh nggak imbang gitu. Iya nggak imbang, ini ya naiknya lebih cepat. Iya. Saya belum tahu sih itu akan peaknya saya mana, tapi
kayaknya dalam waktu dekat ini kayak belum akan peak gitu. Iya sih. Ya kan naik terus, apalagi kan game-game baru bermunculan, style-style baru bermunculan. Betul. Karena kayaknya ya lumayan seksi juga kali cuannya di situ ya, kalau di games ya. Kalau saya sih yakin ya seksi ya, karena kita lihat aja kayak pemain-pemain konsol lama aja mereka stay terus kan. Iya sih, bener sih, nggak ada yang ini ya. Bahkan si Nintendo Switch itu dia rilisnya kapan tuh? Sampai sekarang dia kan nggak memperbarui. Oh iya betul. Masih laku kan Masih laku, sekarang. betul, Bahkan pandeminya malah naik harganya. Iya betul. Dan marketnya ada sendiri gitu ya. Makanya kayak tim Nintendo, tim PS sendiri juga ada gitu makanya, kan. itu sebuah market yang kayaknya kalau dalam waktu dekat ini saya sih nggak berani ya kalau ngomong never die gitu, kayaknya terlalu idealis. Tapi yang jelas kalau dalam waktu dekat ini dia belum akan tonton gitu. Belum sih, kalau menurut saya juga gitu sih. Bahkan Mobile Legends aja udah lama itu sebenarnya kan, sekitar udah 3-4 tahun lagi masih justru naik terus. Masih naik terus ya. Karena selama dia belum ada penggantinya, belum ada kompetitornya ya. Mungkin dia akan naik Dota juga sama ya. Betul. Ya, Dota 2 tuh bahkan sampai ada competitionnya internasional kan. Ada TI sekarang. Betul. Wah itu saya sih kebetulan bukan gamer sih mas banget ya gitu. Saya agak bingung meluangkan waktu untuk main games gitu. Jadi nggak terlalu inilah ya gitu. Tapi kalau saya lihat marketnya sih itu bertumbuh terus, berkembang terus gitu. Jadi kayaknya memang belum tahu kapan matinya, tapi kayaknya agak susah untuk mematikan itu sih. Iya. Ya. Oke, menarik nih mas ya, masalah gamers ini ya, gitu ya. Betul. Terus dari kunci dari digital marketingnya VC Gamers itu apa nih? Kalau boleh di-spill kayak gitu kan. Oke, kalau kunci kita sih sebenarnya gampang ya. Revenue pasti ya. Ya betul. Revenue, terus total transaksi. Kalau kita tarik ke atas gitu kan. Kalau revenue kita tarik ke atas, total transaksi. Kalau kita tarik lagi ke atas ya berarti user. Ya oke, kita akan rounding di 3 itu aja. Oke, berarti tetap ke usernya ya yang ditargetin untuk marketingnya ya. Bagaimana ngebuat bahwa brand VC Gamers itu ya layak untuk jadi ininya mereka ya. Betul. Bahkan kita itu kalau dalam long run ya, kalau kita bahas long run, kita itu nggak harus akuisisi user yang langsung transaksi. Kita sih nggak langsung gitu. Karena kita tahu user itu akan butuh waktu untuk adaptasi. Kan? Dia akan butuh waktu untuk mencari tahu apakah dia merasa klik nggak sama VC Gamers. Jadi pokoknya kita dapat user. Jadi kita strategi retention sendiri, gimana caranya membuat orang ini nyaman. Barulah setelah kita coba apakah bisa orang ini value-nya bisa besar atau enggak. Gitu. Ya, betul. Tadi usernya udah berapa? Kita sudah sampai 200 ribuan mas. Berapa? 200 ribuan. Wow, kalau aktifnya monthly sekitar 80, karena kan nggak mungkin 200 ribu itu mereka aktif terus setiap hari kan. Betul. Kalau kita monthly aktifnya sih sekitar 80K. Udah banyak sih. Banyak. Cukup banget sih gitu. Oke. Nah terus kalau misalkan kita kan udah di ujung tahun nih mas, kan kira-kira di 2023, itu apakah ada strategi khusus atau misalkan marketing 2023 tuh lebih kemana sih marketnya gitu? Saya sih melihat salah satu yang paling intrigue banget ya, yang paling menarik perhatian adalah TikTok. Ya betul. TikTok itu dia saya tuh sempat mikir Google itu tidak akan digantikan gitu kan, atau penggantinya belum begitu jelas kelihatannya, kayak sesama search engine itu Bing, DuckDuckGo gitu, atau Yandex gitu kan. Kayaknya mereka nggak kuat gitu lah buat nyingkirin Google dari posisinya dia. Tapi sesuatu hal yang tidak disangka mas, TikTok malahan yang mengancam menggeser search engine, karena kok bisa, saya sendiri nggak habis pikir kok bisa orang-orang tuh nyarinya di TikTok gitu. Kok algoritmanya bisa gitu. Masuk ya. Nah saya yakin TikTok ini bakal jadi lebih blow up lagi di 2023 karena orang-orang semakin dia banyak nge-search di sana, orang-orang yang lain kan akan semakin ikut-ikutan. Betul. Dan ternyata surprisingly algoritmanya oke mas. Jadi ketika kita nge-search apa, yang muncul konten-kontennya itu visualnya sesuai sama keyword kita. Ya karena mungkin karena trafficnya juga sempat nge-boom ya. Maksudnya traffic ke mereka, usernya juga kan sempat banyak gitu. Mungkin mereka langsung ngambil keyword yang dicari gitu kan. Bahkan FYP-nya aja kan bener-bener kayak langsung kita ngomong apa, suka apa gitu. Ya saya Instagram tuh sampai sekarang, bahkan dulu itu 2018, 2019 sempat gembor-gemborin tuh SEO akan berlaku di Instagram, SEO akan berlaku di Instagram, tapi sampai sekarang ya masih belum ya? Enggak juga gitu. Saya nge-search apa yang keluar apa gitu. Iya benar. TikTok bisa loh. Iya itu mungkin hebatnya TikTok ya, dia bisa survive di sana ya. Ya makanya kita fokus banget di TikTok mas. Oke, berarti sekarang aktif di TikTok juga? Sangat, bahkan kita verify TikTok ya. Oh gitu, udah verify ya? Iya, kita verify TikTok kayak centang. Keren. Centang biru. Kita belum nih. Belum ya saking sebegitunya mas, dan kita itu sampai punya akun manager.
Oh gitu. Account manager itu lumayan Mas, jadi bisa kita itu ngasih konten, mereka bantuin gitu. Oh gitu. Dan mereka bisa ngasih kayak privilege gitu lah, kayak misalnya ada acara kemarin MPL, mobile kayak liganya Mobile Legends. Oh iya. Turnamen Mobile Legends. Kita dapat tiket Mas. Oh dapat tiket. Dari orang dalamnya TikTok. Oh gitu. Oh dari TikTok. Iya, jadi mereka juga sangat fokus ya? Juga sama gamers gitu. Oh iya. Sama gaming, mereka bahkan punya segmen sendiri TikTok gaming gitu. Oh iya. Ya soalnya kan banyak juga yang live di TikTok kan. Betul. Ya gaming itu kan banyak yang di live di TikTok kan. Betul. Gitu ya. Sorry, account manager itu maksudnya apa ya? Account manager itu kayak orang dalam TikTok yang mereka ngasih panduan atau mereka ngasih ya kayak private itulah. Oh, jadi mereka ya benar-benar konsultasi gitu. Ya, itu kan jadi sebutnya account manager. Ya, sebutnya account manager ya. Oh gitu. Oh, jadi dari TikToknya juga memang mencari ini ya, maksudnya talent di itu untuk masuk ke. Betul, talent sama brand mereka dua itu mereka cari banget. Oke. Iya mereka ya improvement cepat ya kan, jadi terus juga apa namanya ya penyebarannya juga cepat, ya usernya juga masuk ke situ juga cepat gitu, jadi makanya sampai besar sekarang kayak gitu ya TikTok ya. Betul, kayak itu saya yakin banget akan jadi salah satu tren di 2023. Tapi yang memang agak ini sih yang live-nya ya, karena live itu kan kalau misalkan dari segi aplikasi aja itu kan lumayan agak berat sebenarnya, tapi kalau di mereka tuh kayak nggak ada masalah gitu. Iya, dan mereka bisa connect sama PC juga pakai OBS itu. Makanya kayak banyak banget yang bilang, itu mereka persiapan itu pasti ini banget sih, disiapin banget gitu untuk load yang bayangin aja kalau ada jutaan orang yang live langsung gitu kan di TikTok kan itu pasti makan ini banget ya. Betul. Nah, berarti sekarang fokusnya ke depan TikTok ya? Kita akan lebih fokus ke TikTok juga sih untuk marketingnya. Sip. Berarti nanti boleh suggest ke tim kita nanti kita. Tapi kalau jasa saya nggak tahu juga sih, jasa itu kayaknya agak susah ya main di TikTok ya. Ya tergantung sih sebenarnya. Kalau untuk jasa sebenarnya bisa aja sih Mas. Bisa aja. Masih bisa itu. Ya. Soalnya kalau lihat sih nggak ada yang jual jasa gitu. Ada yang. Ya Mas kan bisa jadi pionir. Kalau nggak ada. Iya sih. Saya lagi mikir juga gitu. Maksudnya dari di TikTok itu yang bisa dijual dari jasa tuh apanya gitu kan? Gitu. Ya apa ya? Mungkin kayak study case atau kayak story-nya gitu, ceritanya gitu. Ya nanti kita kulik lah kalau gitu ya. Jadi memang the future-nya tetap ke TikTok ya nantinya. Oke. So, ya menarik sih lah ya untuk ngomongin ini ya. Kalau untuk tadi apa di TikToknya VC Gamers saja? VC Gamers IT. VC Gamers ID. .IT. Oke, nanti coba saya cek ya. Berarti setiap hari live ya? Kalau setiap hari live sih belum sih. Kita nggak setiap hari live, tapi konten kita produce terus gitu. Fokus terus di situ ya. Oh ya udah, oke. Karena memang ya TikTok juga lumayan ini ya terhadap UMKM juga ya. Ya, kita bahkan mau kayak ada program ngeluarin user general content kita. Jadi dari user kita apa ya, mungkin ibaratnya collab post lah, collaboration post gitu. Jadi postnya nggak cuma dari VC Gamers saja, tapi dari user juga. Jadi lebih membumi gitulah. Nggak terlalu brand banget gitu. Kan user itu lebih suka konten-konten yang spontanitasnya lebih. Betul. Yang kayak gitu ya. Mereka nggak suka konten-konten yang sudah polish gitu, yang sudah terlalu diedit, yang sudah kelihatan branding banget. Iya, betul. Yang lebih natural ya. Iya. Oke, sip. Nah, kalau kayak gitu, ini waktunya udah mau habis Mas, nggak kerasa ya? Iya nih, ngobrol keseruan ya. Makanya ini ngobrol keseruan begini biasanya. Jadi nanti mungkin kita ngobrol lebih lanjut di belakang lagi. Boleh. Hal-hal yang berhubungan dengan VC Gamers ini ya. Nah, mungkin ada yang mau dipromosikan di sini silakan gitu kan, bebas. Mana tahu nanti bisa ngedirect audience masalah untuk VC Gamers. Aduh, sebenarnya saya bukan tipe orang yang suka ngepromosi gitu. di tempat kayak gini ya, karena kan orang-orang datang ke podcast ini untuk belajar sesuatu yang baru ya, bukan untuk menonton promosi gitu. Kita promosinya sambil jalan aja, paling segitu. Berarti kalau misalkan nanti mau lihat Instagramnya atau di YouTube-nya gitu, kalau ada atau TikTok-nya kita add di description aja ya kalau gitu. Boleh. Ya, oke. Terima kasih sudah stay ya sampai akhir di video ini. Kita sudahi dulu karena memang waktu juga yang membatasi ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga ya YouTube kita. Oke, sampai ketemu lagi. Bye. Terima kasih Mas Dwi.